Assalamualaikum, halo teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi normal. Oke. Nah, jadi pertama-tama apa sih distribusi normal ini? Distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi peluang dengan menggunakan pendekatan kurva normal. Nah, kurva normal itu yang kayak gini ya, teman-teman. Yang kayak gini. Kurva normal itu adalah distribusi yang dianggap rata. Cirinya itu rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Jadi rata-ratanya itu sama dengan median. Median ini nilai yang sering muncul, yang di tengah-tengah, nilai yang di tengah-tengah. Dan modus ini nilai yang sering muncul dari kayak banyaknya nilai gitu. Dari misalnya median itu kayak 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kan yang di tengah-tengahnya itu berapa tuh? 1, berarti 4 ya. Yang di tengah-tengahnya itu 4. Jadi si rata-ratanya itu sama dengan nilai yang tengah-tengah, tapi sama juga dengan nilai yang sering muncul. Lalu bentuk kurva normal. Nah, ini itu disebutnya kurva normal ya teman-teman. Kurva normal atau kurva lonceng. Atau juga bisa disebut kurva Gauss. Gauss ini itu kayak nama ilmuwan. Dan kenapa disebut kurva lonceng? Karena katanya sih mirip lonceng. Nah, sifat kurva normal di sini tuh si kurva normal ini memiliki sifat ya. Kurva pertama, kurva selalu berada di atas sumbu X. Nah, sumbu X itu yang ini nih, yang garis ini, ya kan. Nah, jadi si kurvanya ini ya yang di atas dari garis ini, jadi nggak mungkin di bawah, ya kan. Terus bentuknya simetris, rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Jadi maksud dari simetris ini itu si kurvanya itu kayak ini nih, yang ini nilai ini sama nilai ini dibalik itu tetap sama. Jadi nilai yang min sama yang positif itu dibalik itu nanti hasilnya dari tabel itu atau dari jawabannya itu bakal tetap sama. Lalu memiliki asimtot nomor 3, memiliki asimtot datar sumbu X. Jadi asimtot datar sumbu X itu kayak si kurvanya ini nih nggak pernah nempel dengan sumbu X. Jadi si sumbu X-nya di sini. Nah, si kurvanya ini nggak bakal pernah nempel dengan sumbu X. Jadi walaupun mendekati tapi nggak pernah nempel gitu guys. Itu deh. Oke, habis gitu luas di bawah kurva adalah 1. Jadi si luas keseluruhannya ini 1. Makanya kenapa saya menulis di sini itu 1 ya. 1 kan tadi 1. Berarti setengahnya itu 0,5 dan di sini 0,5. Nah, gitu guys. Jadi ini kayak ini setengahnya 0,5 0,5 karena disebut simetris ya pasti dibulak-balik sama gitu. Lalu bentuk umum fungsi peluang. Nah, bentuk umum fungsi peluang ini kayak gini guys, kayak gini bentuk umumnya. Fx sama dengan 1 per sigma akar 2 pi E min setengah X min mu per sigma pangkat 2. Nah, ini tuh untuk bentuk umum fungsi peluang ya. Agak pusing sih. X itu untuk nilai variabel acak, mu-nya itu parameter untuk rata-rata. Terus sini apa sih namanya? Sigmanya itu untuk parameter simpangan baku atau standar defisiasi. Lalu untuk pi itu konstanta bernilai 3,14. Jadi konstanta bernilai maksudnya itu kayak nilainya itu tetap mau gimana pun tetap si pi ini 3,14 gitu. Atau 22/7 juga sih kalau nggak salah, lupa. Terus si bilangan ini bilangan euler. Nah, ini juga konstanta bernilai 2,72.
Jadi nilainya tetap ya, si E ini bakal 2,72, tapi itu hanya bentuk umum fungsi peluang. Jadi di sini saya akan membahas beda lagi. Maksudnya bukan menggunakan rumus tersebut. Lalu di sini karena saya masih SMA ya guys. Di sini peluang distribusi normal umum. Nah, bentuk normal umum. Bentuk normal umum itu di sini tuh kayak P X1 sampai X2 sama dengan waduh susah deh ini, ubah ke untuk kayak nyari rumusnya. Nah, kita itu kayak ini, dari umum ini kita mengubah ke baku gitu guys, dengan cara kayak ini, si X ini kan ya nanti berubah jadi Z gitu guys. Lalu kita juga harus mengubahnya ke dalam bentuk standar. Si mu nya ini nih, kalau si mu, apabila si mu sama dengan 0 dan si sigma sama dengan 1, lalu mensubstitusikan Z ini sama dengan ini nih, X min dikurangi mu per sigma. Nah, kayak gini nih kita tandain. Nah, yang ini, yang ini nih, si sigmanya kan berubah jadi 1. Nah, di sini 1, tapi nggak usah ditulis, jadi ya udah gitu ya. Lalu di bagian mana lagi? Di bagian di bagian ini nih. Gimana ya? Di bagian ini. Di bagian ini nih. Kan ini tuh kayak bentuknya Z ya. Jadi ya udah tinggal ditulis Z. Nah, itulah rumus peluang distribusi normal baku. Untuk SMA sih saya nggak mikirin ya. Nah, cara menghitung peluangnya ini ada 2 guys, dengan integral atau luas daerah di bawah kurva. Itu tuh caranya itu kayaknya pakai rumus deh. Tapi karena di sini saya akan menggunakan dengan tabel distribusi Z. Nah, guys, ini dia tabel distribusi Z. Nah, di sini guys, tabel distribusi Z-nya. Di sini saya mau ininya itu kayak 0 sampai Z. 0 sampai Z. Cara ngebacanya gimana sih? Nih, Z sama dengan A, B, C. A, B-nya itu yang ini, guys. Jadi nanti ada si Z ini nanti berupa angka yang ada 3 digit ya, 0, misalnya berapa terus 1 digit lagi di belakangnya gitu. Ini untuk C-nya. Nanti kita akan bahas kalau misalnya nggak ngerti. Oke nih, di sini tuh kayak ada beberapa bentuk gambaran kurva normal itu biasanya kayak gimana sih? Nah, pertama, makna dari PZ1 sampai Z2 luas daerah di bawah kurva antara Z1 dan Z2. Jadi si Z1 sampai Z2 ini tuh luas daerah di bawah kurva antara Z1, pokoknya luasnya gitu ya, luas di bawah kurva. Misalnya nih, ada bentuk pertama. Di sini tuh ada 2 ini loh guys. Ada 2 apa sih namanya? 2 angka gitu. Bukan 2 angka. 2 ini nih. Aduh, lupa lah. Itu bentuknya tuh bakal kayak gini. Si nolnya tuh nah. Jadi membagi 2 gitu loh. Ini untuk bentuk Z1, ini untuk bentuk Z2. Oke. Lalu untuk yang bentuk kedua ini, nah di sini tuh kan sini tuh gak ada nolnya ya. Yang ini mah kan di depannya ada nolnya nih. Yang ini ada nolnya, di sini tuh gak ada nolnya. Nah berarti kalau misalnya gak ada depannya, gak ada nolnya, itu berarti putus gitu guys. Hubungannya itu sama si nol ini putus. Jadi yang diarsir itu yang di belah sini gitu. Ini juga kita harus ngelihat sih dari apa ya, dari ininya nih,
Kalau misalnya min 1,24 berarti disimpannya di sebelah kiri. Kalau misalnya nggak ada minnya, misalnya 1,24 berarti disimpan di sini. Itu untuk positifnya. Oke, lanjut. Nah, ada bentuk ketiga juga kayak gini. Nah, di depannya ini tuh kebalikan dari yang ini. Ini kan nggak ada nol ya. Di sini tuh ada nolnya. Nah, berarti itu di sini 0 sampai Z1. Oke. Berarti nanti bentuknya gini dan itu bakal nyatu gitu loh guys, ya kan, 0 sampai Z1 gitu. Nyatu gitu gak sih? Pokoknya nyatu deh, beda sama yang gak ada nolnya ini, jadi gak nyatu. Nah, di sini ada tabel distribusi Z. Udah ya tadi? Udah. Oke, di sini ada contohnya. Misalnya guys, P0 sampai 1,34. 0 berarti sama bentuknya kayak gini ya. Nah, gambarnya juga sama kan tuh kayak gini. 0 sampai 1,34 tuh ya kan. Nah, ini tinggal nyarinya itu kayak kita tinggal tadi cara baca si Z-nya itu kan Z sama dengan A, B sama C. Nah, A, B-nya ini kita cari nih. A, B. A, B-nya itu 1,3. Nah, yang ini. Terus C-nya itu 4. Nah, yang ini kita tinggal satuin aja nih guys. Set. Nyampe saling bertemu dan akhirnya jawabannya adalah ini. Aduh, maaf. Mana lah tuh? Ini. Tinggal hasilnya ini dah sama. Udah gitu aja. Jawaban. Kalau untuk yang simple-simple ini sih kayak bentuk simpelnya doang ya. Kan nanti biasanya ada pertanyaan soal-soal yang agak rumit kayaknya. Lalu abis gitu nih ada yang ini nih contoh soal. Nah, ini itu ada 2 ya guys, ya kan, ada 2. Nah, kalau misalnya ada bentuknya ada 2 gini, ada 2, ada Z1 dan Z2 ini biasanya harus ditambah guys. Jadi ingat ya, kalau misalnya ada ininya 2 gitu, kita ditambah ya guys. Oke. Sakit. Nah, dari soalnya itu P min 1,12 sampai dengan 0,92, benar kan? Min 1,12 sampai 0,92. Nah, kita bisa ngejabarin. Sebenarnya kita bisa langsung nyari langsung dengan cara kayak kita ngehirauin aja sih si min ini. Kayak udah tinggal nyari ini sama ini aja. Tapi kalau misalnya mau dijabarin, nah bisa kayak 0,01092 0 sampai 0,92. Lalu untuk yang satunya berarti min 1,12 sampai 0. Nah, kita kalau mau ngejabarin lagi kan kita pakainya tabel yang dimana tabelnya itu gak ada minnya, jadi kayak tinggal dibalik aja. Soalnya di sini juga bentuknya si kurva ini itu bentuk kurva normal ini bentuknya simetris, jadi mau dibulak-balik juga tetap sama. Jadi mau pakai min atau enggak ya enggak ngaruh gitu, jawabannya tetap sama yang ini nih. Oke, nyarinya 0,92, kita cari 0,92 dan yang ini. Terus 1,12 itu jawabannya yang ini. Oke guys, udah deh, tinggal maaf sih. Tinggal ini ditambah ini deh jawabannya. Jadi intinya kalau misalnya ada 2 gitu loh ya, ada 2 sisi gini ya, kalian tinggal ditambahin aja. Tada. Abis gitu ada bentuk yang lain ya. P Z kurang dari min 1,2. Nah, di sini kan gak ada nolnya ya depannya. Berarti ini tuh gak nempel sama yang 0, ya kan? Bener gak? Tuh, gak nempel kan? Jadi yang diarsirinnya yang ini, dan yang dicarinya itu berarti yang ini. Balik lagi karena kita nggak punya tabel yang pakai minan, jadi kita bisa ngubah ke sini gitu loh. Jadi di sini 1,24, nggak apa-apa, nggak ngaruh juga, nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi kalau udah dijadiin gini kan, tinggal pakai 0 Z 1,24, ya udah. Nah, kalau misalnya ininya
soal kalau misalnya di sininya si 0 sama si angkanya ini enggak arsirnya enggak dekat gitu ya, enggak diarsir gitu loh, dari 0 sampai sininya berarti itu ingat kita kayak pakai 0,5. Kenapa pakai 0,5? Soalnya 0,5 itu dari luas si kurva ini kan panjangnya itu 1 ya. Nah, dari setengahnya itu 0,5. Aduh, maaf banyak coret-coretan. 0,5. Nah, di sininya itu 0,5. Kan di sini 1 ya, sepanjang ini tuh 1. Tapi di sini tuh 0,5. Jadi ya udah tinggal 0,5 dikurangi tadi yang 1,24. Nah, kita sebelum itu jangan langsung dikurangi 1,24. Kita tinggal nyari yang kayak yang tadi ini nih, bentuk dari 1,24 itu berapa? 1,24. Nah, ini dia hasilnya guys, 0,3925. Nah, yang ini jangan lupa abis gitu 0,5 dikurangi 0,3925 yaitu hasilnya segini. Ini abis aku kotret sih, jadi kalian bisa coba ngotret lagi. Di sini aku ada contoh soal pertama. Distribusi tingkat kolesterol pada remaja pria bisa didekati dengan distribusi normal. Jadi maksudnya ini si distribusinya ini bisa menggunakan distribusi normal ya guys, dengan rata-rata 180 dan simpangan baku 30. Tentukan peluang seorang remaja memiliki kolesterol lebih dari 200. Nah, jadi yang diketahui ini pertama mu atau rata-ratanya 180 tadi. Terus sigmanya 30 simpangan bakunya. Dan si X-nya itu 200. Jadi lalu ditanyanya ini X lebih dari 200. Hah, maksudnya apa tuh? Jadi maksudnya itu si peluang dari seorang remaja ini memiliki kolesterol lebih dari 200. Makanya ini di sininya tuh ditulis X lebih dari 200 gitu. Berapa sih hasilnya? Nah, sebenarnya ini tuh kalian sadar gak sih kalau sebenarnya ini tuh masih bentuk X guys, berarti masih bentuk normal umum. Nah, kita jadi mau mengubah ke bentuk baku dengan cara diubah jadi disubstitusikan jadi Z gitu loh guys. Jadi si X nya ini kan awalnya 200. Cara ngesubstitusi Z nya itu X dikurangi mu dibagi sigma. Nah, tadi X nya itu 200 dikurangi 180 dibagi 30 sigma. Hasilnya 0,67. Nah, habis gitu kita kayak ya udah, kita misalnya kayak gini. Kita tulis 0,67 tuh di sini deh, di sini. Terus untuk cara tahu di mana sih kita harus ngarsir, bisa di sini atau di sini, kan bingung ya awalnya, kayak bingung. Nah, kita bisa lihat dari sini. Di sini tuh kata kuncinya itu lebih. Berarti kalau di sini kan 200 itu jadinya 0,67. Nah, di sini itu kita harus lebih. Berarti kalau lebih itu kan di kanan ya. Berarti yang diarsir itu yang kanannya. Kalau misalnya kurang, kalau misalnya baru kurang gitu ya, kurang. Nah, baru di sini, guys. Gitu. Ini salah nih, guys. Harusnya nggak usah pakai 0 ini. Gitu gak sih? Nah, harusnya nggak usah pakai 0. Soalnya ininya nggak nyatu gitu. Abis gitu. Nah, tadi kayak yang contoh yang tadi yang pakai 0,5 itu. Ini juga pakai 0,5 soalnya nggak nyatu ya 0 sama angka tersebutnya. Jadi 0,5 dikurangi 0,67 itu hasilnya segini, guys. Nah, udah, kita tinggal masukin dan tada, hasilnya segini. Oke, soal kedua. Aku ada soal kedua lagi. Anggap bahwa tinggi mahasiswa memiliki distribusi normal. Nah, berarti bisa menggunakan pakai distribusi normal, guys. Dengan tinggi rata-rata 165. Ini kita harus highlight 165 dengan simpangan baku 44 cm.
jika kita memilih seorang mahasiswa secara asal, maka probabilitas tinggi mereka akan berada di antara 161 dan 171. Nah, ini highlight banget nih guys. Jadi probabilitas itu kayak peluang ya. Nah, yang diketahui itu mu-nya itu 165 guys. Rata-ratanya itu 165. Tadi simpangan bakunya 44, X1, X2. Nah, di sini tuh kayak kita udah berarti dibentuknya itu ada dua ya, ada dua gitu loh. Di ininya nih 1 2. Ada 1 2. Makanya di sini ada X1, X2. Nah, di sini itu masih bentuknya umum. Jadi kita harus mengubah ke baku dulu, guys. Dengan cara ya udah yang kayak yang tadi gitu loh. Tapi di sini kan karena ini ada X1, X2, jadi kayak ngubah ke Z1, Z2-nya. Ngubahnya itu harus ada Z1 sama Z2. Nah, ini X1-nya itu 161. 161 dikurangi 165 nih ya kan. Dibagi 44 hasilnya segini, guys. Coba hitung lagi kalau misalnya salah. X2 dikurangi mu segala macem. Nah, 171 dikurangi 165 dibagi 44 sama dengan 0,14. Oke. Tinggal kita masukin. Nah, jadi kan ada 2 ya kan, bener kan, ada 2 tuh, ada 2. Kalau ada 2 ini gimana? Nah, benar, nanti ditambahin ini hasil dari yang ini dan ini, itu hasil dari Z1 dan Z2 ini bakal ditambahin. Bacanya itu berarti P min 0,09 sampai 0,14. Nah, sebenarnya ini kayak kita udah bisa langsung nyari jawaban dari 0,09 dan 0,14. Jadi kayak hirauin aja lah ini minus. Tapi kalau misalnya mau dijabarin gitu, bisa guys kayak gini ya. Jadi P min 0,09 sampai 0. Ini dijabarinnya itu jadi setengah-setengah gitu loh guys, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Dari sini ke sini lagi, ding. Jadi kan 0,09. Aduh, ini gedean lagi. 0,09. Nah, aduh, ke 0. Jadi kayak 0,09 sampai 0 min ya, pakai min ini mah. Lalu dari 0 sampai 0,14 kalau mau dijabarin. Itu juga kalau mau langsung ditambahin juga nggak apa-apa sih guys. Lalu di sini 0,09. Ini kan min ya, kita karena bentuknya simetris tadi itu, kita bisa dibalik dan hasilnya segini. Tetap kayak tinggal dibulak-balik doang sih. Habis itu ini tinggal ditulis ulang aja lah. Habis itu udah kita tinggal cari 0,09 itu. Nah, jeng segini guys. Lalu untuk 0,14. Nah, 0,14. Tada, di situ. Udah deh, tinggal ditambah-tambahin. Bener kan hasilnya sama tuh. 0,557, 0,359. Tinggal jumlahin jadi 0,0916. Oke guys, udah gitu aja materinya. Terima kasih. Ini tuh kayak merupakan salah satu bentuk aku buat belajar memahami materi yang sebenarnya ini tugas aku gitu, tugas. Ya, jadi intinya aku lagi mempelajari ini. Jadi sekalian mempelajari, aku kalian ngide buat mendokumentasi gimana proses aku belajar. Oke. Makasih. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa komen aja ya guys. Oh ya, dan ini juga kayak aku dapat referensi, disclaimer dulu ya. Ini materi-materi ini aku juga dapat dari YouTube. Tapi ini PPT-nya aku bikin sendiri gitu. Tapi pakai template Capcut, tapi bikin sendiri. Maksudnya kayak nulis sendiri. Gimana ya, sebenarnya udah ada template-nya gitu. Intinya materi-materi ini dari siapa ya, aku lupa, yang lupa lagi, ada beliau itu. Materinya ya sangat menyenangkan, jadi saya terbawa ingin bikin video juga seperti beliau. Lalu
materi-materi ini sampai yang sampai yang ini itu aku materinya dari beliau, dan aku juga ini 2 soal ini dari lihat contoh soal di YouTube juga ada gitu. Jadi aku kayak mau ngebahas ulang aja sih. Nanti aku cantumin linknya di bawah buat kalian kalau misalnya pengen lihat materi aslinya gitu, daripada ngedengerin aku ngomong gak jelas yang mungkin kalian gak ngerti. Kalian bisa lihat dari materi beliau. Soalnya menurut aku pribadi lebih jelas, apalagi itu kayak pembawaannya juga seru. Jadi oke guys, tolong jangan dijudge, aku nggak niat plagiat di sini tuh. Jadi ceritanya cuma buat sharing aja gimana aku kayak ngerjainnya gitu loh guys. Oke guys, terima kasih, dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.